Cek 1 2 3 tes. Cek sound. Baik, sambil menunggu yang lain, Ibu sekalian, kita akan membahas satu materi yang sebelumnya sudah kami informasikan jauh hari ya. Dan insya Allah ini adalah materi kedua dari materi sebelumnya yang merupakan materi yang berkaitan dengan kebutuhan tanaman. Kita akan bicara tentang unsur hara makro dan unsur hara mikro bagi tanaman. Apa manfaatnya? Baik, Bu Sri Handayani Merangin, Pak Bu Tanti, Ibu Negaranya Wonogiri, ada Pak Agus Hakim, koordinator kita, Pak Sugeng, Pak Gio, Bu Mujilatun, Bu Norma Syaiah, terus Bu Inaya, Pak Trianto, Bu Siti Komsatun, Inaya dari Riau hadir, insyaallah. Baik sekalian, ya. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya beri pengantar dulu ya, bahwa pertama, mengapa kegiatan webinar kita itu kita buat dengan berbagai macam media sosial ya. Pertama, kita manfaatkan Facebook grup pertanian organik NASA, dan juga kita mengadakan Zoom meeting yang sudah kita laksanakan hari Sabtu yang lalu, yang luar biasa ya. Pesertanya kurang lebih dari 200 peserta yang menyatakan kesediaan hadir, itu alhamdulillah ada 170 orang yang hadir pada kegiatan Zoom meeting hari Sabtu yang lalu. Kita adakan jam 8 malam sampai jam 10 ya. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dan memang responnya sangat luar biasa. Dan itu salah satu kelebihan ya. Kelebihan kalau kita mengadakan kegiatan Zoom meeting atau Google Meet ya. Karena kita bisa berinteraksi, kita bisa saling berkomunikasi langsung secara verbal. Nah, hanya saja memang ada keterbatasan di sana ya. Jadi waktu kita jam 8 sampai jam 10. Terus kemudian kalau Facebook grup ini ya, itu ada kelebihannya. Ya, kelebihannya setelah kita selesai mengadakan acara itu otomatis terekam. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum sempat atau waktunya tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan di Facebook organik NASA ini, itu bisa menyaksikannya setelahnya ya, karena terekam. Nah, Bapak sekalian yang bahagia, ya, alhamdulillah di saat masyarakat, petani, pekebun mengalami kendala terkait dengan ketersediaan pupuk ya, baik yaitu pupuk kimia terutama. Tentu yang paling hal yang perlu kita pelajari ya, kita sebagai seorang mitra yang bergerak atau yang katakanlah beraktivitas sebagai penyedia pupuk, dalam hal ini adalah pupuk organik NASA, tentu saja paling tidak kita punya pengetahuan, kalaupun pengetahuan yang tidak komplit ya, tidak tetapi pengetahuan itu pengetahuan dasar yang itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita berkomunikasi dengan para petani, konsumen, pekebun, sehingga ketika kita menyampaikan informasi, tidak ada satu hal yang bisa kita jelaskan ada dasarnya. Makanya kemudian saya mengambil tema tentang manfaat unsur hara makro dan unsur hara mikro bagi tanaman. Dan ini juga tema tentang unsur hara makro dan mikro sebenarnya tema yang sudah begitu lama dibahas oleh banyak ahli. Dan tentu saja kalau kita mengetahui sedikit tentang unsur
hara makro dan mikro, nanti insya Allah ini akan sangat berguna sekali ketika kita berkomunikasi dengan para pekebun, para petani yang memang sangat membutuhkan pengetahuan itu. Baik, di sini sudah bergabung Bu Indah, ada Pak Alan, Pak Adi, Sumardi, Bu Siti Fatona, Bu Batika, Jakarta. Ya. Baik, tanpa berlama-lama, ya, kita akan mulai. Ya. Sebelumnya semangat pagi Bapak Ibu sekalian, sehat selalu di tengah keterbatasan kita. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai meningkatkan meningkatkan kegiatan-kegiatan di berbagai penjuru tanah air. Ya. Para konsultan technical service kita, para konsultan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kecantikan sudah meningkatkan kegiatan-kegiatan, baik kegiatannya sifatnya offline maupun kegiatan online. Baik Bapak sekalian, kita mulai saja. Minta izin saya mau mempresentasikan. Baik, ya. Mudah-mudahan kelihatan ya slide-nya. Baik, pertama judulnya dulu, manfaat unsur hara makro dan hara mikro bagi tanaman. Kalau kita ingin membahas kata per kata, tentu judul ini, ya, tema ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, terkait dengan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya, kalau kita bicara unsur hara makro atau unsur hara dulu, ya, maka kita akan bicara kalau di pertanian, perkebunan, maka unsur hara itu bahasa ilmiahnya. Tapi bahasa populernya adalah pupuk. Ya. Bahasa populernya adalah pupuk. Ya. Nah, tentu kita perlu bisa membedakan dulu apa beda antara unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kalau dari kata makro dan mikro, makro berarti luas, besar, mikro berarti kecil. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanian, perkebunan, maka unsur hara makro adalah unsur hara pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah besar atau kandungan unsurnya yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Dan unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dalam kandungannya dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil. Tapi perlu diingat bahwa baik unsur hara makro dan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan seorang ahli yang bernama John von Liebig, ya. John von Liebig ini kalau dari bahasanya orang luar sana, ya, mungkin dari Eropa, ya. J. von Liebig itu sudah menyampaikan kepada kita teori tentang hukumnya. Ada namanya law of minimum. Law of minimum. Law of minimum artinya apa? Bahwa beliau mengatakan bahwa dan di mana mengatakan hubungan pertumbuhan dan produksi itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang paling rendah. Jadi Bapak sekalian, ini perlu menjadi perhatian kita bahwa beliau mengatakan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang paling rendah atau yang paling sedikit maksudnya. Ya. Nah, beliau menggambarkan seperti tong yang batasannya itu berbeda-beda tingkatannya. Di sini lihat. Artinya kalau kita memberikan nitrogen terlalu banyak, kalau misalkan unsur hara makro, ya, kalau kita memberikan unsur hara nitrogen terlalu banyak, maka dia akan tumpah, dia akan terbuang percuma. Ya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa tanaman itu membutuhkan sesuai dengan kadarnya. Misalkan kalau dia hanya butuh kebutuhannya sekitar 46%, maka ketika kita memberikan lebih banyak, itu bukan berarti malah tambah bagus, tapi akan mengalami tanaman akan berdampak negatif. Nah, kalau berdasarkan ini Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa beliau mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara unsur hara mikro dengan pertumbuhan dan produksi tanaman. Beliau bahkan mengatakan bahwa unsur yang paling rendah itu bahkan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi.
Artinya, tetapi kalau kita ingin bersifat lebih moderat, bahwa antara unsur hara makro dan unsur hara mikro itu harus dipenuhi oleh kita kepada tanaman. Ya. Maka dan fenomena pada zaman sekarang ini yang perlu kita garis bawahi, orang lebih ya, ini fenomena ya, bukan berarti tidak semua orang mengatakan tidak ya. Fenomena pada zaman sekarang, baik di pertanian, perkebunan, orang lebih mementingkan unsur hara makro dibandingkan mikro. Padahal yang perlu kita perhatikan adalah itu harus harus terjadi kombinasi antara keduanya, baik hara makro maupun hara mikro. Bahkan J. von Liebig mengatakan itu kalau misalkan dalam satu wilayah, ya, misalkan ada satu komoditi yang kebutuhan hara mikronya tidak terpenuhi, itu akan sangat menghambat pertumbuhan dan produksinya. Beliau sampai mengatakan itu, bahkan beliau mengatakan law of minimum. Artinya unsur hara yang paling rendah itulah yang kemudian bukan rendah, unsur hara yang paling sedikit yang dibutuhkan tanaman itulah yang berdampak negatif ketika dia tidak ada. Ya seperti nanti kita akan bicara apa sih unsur hara mikro dan makro itu apa saja. Nah, saya ambil contoh ya Bapak sekalian, saya mengambil contoh, kenapa saya mengambil contohnya sawit ya karena itu yang selama ini saya pelajari. Dan itu bisa juga ya dikonversikan kepada tanaman lainnya. Artinya ya bahwa umumnya Bapak sekalian, tanaman kelapa sawit ya, pada tanaman kelapa sawit ketika kita teliti ya, walaupun ini tergantung dari alat yang kita gunakan. Jadi alat yang ada di Indonesia itu baru bisa memeriksa unsur-unsur hara yang berguna penting bagi tumbuhan. Ya, jadi khusus kelapa sawit itu ternyata ada 16 unsur hara penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi ada 16 unsur hara yang penting. Nah, sebagian besar ya, 90% dari berat kering tanaman, artinya tanaman itu ya, berat kering tanaman itu mengandung unsur non mineral. Jadi 90% dan berat kering tanaman itu merupakan unsur non mineral, yaitu karbon, oksigen dan hidrogen. Jadi 90% berat kering tanaman itu mengandung karbon, oksigen dan hidrogen. Nah, sisanya Bapak Ibu sekalian itu ada 10%. Dari 10% itulah kemudian yang terdiri dari unsur mineral. Ya, dari unsur mineral itulah kemudian kita mengenal unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya, kalau unsur hara makro ya kita tuliskan di sini, yaitu ada unsur nitrogen yaitu N, ada unsur fosfor yaitu P, ada kalium yaitu K, ada magnesium, ada kalsium, ada sulfur. Ini adalah unsur hara makro yang 6. Orang menyebutnya 6, NPK, MgCAS. Nah, sedangkan yang 90% itu ada di udara, yaitu karbon, oksigen dan hidrogen. Yang itu juga dibutuhkan oleh tanaman. Nah, unsur hara mikro yang kita kenal ada Zn atau zinc ya. Ada Fe, feru, ada Cu, cuprum, ada mangan, ada molybdenum, ada boron, ada klor. Ya. Jadi unsur hara, jadi kalau kita jumlahkan, nomor 1 N, nomor 2 P, nomor 3 K, nomor 4 magnesium, nomor 5 Ca, nomor 6 sulfur, terus kemudian nomor 7 Zn, 8 Fe, 9 Cu, 10 Mn, 11 Mo, molybden, 12 boron, ya. Kemudian 13 klor, kemudian 14 karbon, 15 oksigen, 16 hidrogen. Nah, berarti 16. Jadi yang dimaksud 16 itu tadi. Ya, dari karbon, oksigen, hidrogen, N, P, K, Mg, CaS, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, B dan klor. Walaupun Bapak sekalian ini adalah ilmu pengetahuan. Itu pasti berkembang. Dan kita yakin bahwa tanaman itu bukan hanya mengandung ini. Tanaman ini bukan hanya membutuhkan unsur ini. Pasti ada unsur lain yang juga sangat berguna bagi tanaman. Walaupun sekarang ya, pada kenyataannya baru ada 16 unsur yang ditemukan di berat kering tanaman
yaitu yang tadi 90% mengandung C, karbon, oksigen, dan hidrogen, 10%-nya mengandung mineral yang terdiri dari unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang sama-sama saya doakan selalu sehat selalu. Nah, ke-16 unsur itu sangat berguna bagi pembentukan macam-macam protein, lemak, senyawa organik. Jadi yang mineral tadi Bapak sekalian, makanya kemudian kenapa ya kalau kita kasih, misalkan kita punya produk-produk yang ada asam aminonya, lalu kita berikan ke tanaman kok bagus ya? Iya, karena tanaman juga membutuhkan unsur hara, unsur-unsur mineral tadi. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, saya ngambil lagi contoh sawit juga. Contoh ya, kalau kita ingin memupuk tanaman, itu saya ambil contoh misalnya di sini kelapa sawit, ternyata Bapak sekalian itu biaya yang paling tinggi. Ya. Jadi dari seluruh aktivitas kegiatannya, seluruh aktivitas operasional di perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit itu hampir kurang lebih 40-60% biayanya. Jadi kalau kita ingin berusaha di bidang perkebunan perkebunan saya ambil contoh kelapa sawit itu ada kurang lebih 40-60% biaya. Dari biaya pemeliharaan itu 40%-nya dari pemupukan. Artinya Bapak sekalian, kegiatan pemupukan dengan berbagai macam dimensi yang ada di dalamnya, maksudnya apa? Dimensi dalam itu bisa pertama bahan materialnya. Bahan materialnya berarti pupuknya sendiri. Kemudian kegiatan pemupukannya. Kemudian kegiatan pengangkutannya, kegiatan penyimpanannya. Ini adalah komponen-komponen yang sangat berpengaruh terhadap biaya nantinya. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan biaya setahun misalkan 100 juta misalkan. Ada 60 juta khusus untuk pemupukan. Dengan berbagai macam dimensinya tadi. Materialnya, kegiatan memupuknya, kegiatan pengangkutannya, kegiatan penyimpanan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka sangatlah penting kalau kita punya pengetahuan yang cukup terkait dengan pemupukan. Dalam hal ini kita bicara tentang unsur hara makro dan mikro. Jangan sampai kita sudah beli pupuk mahal-mahal, baik pupuk makro, baik pupuk mikro, ternyata yang kita lakukan salah. Salah dalam hal apa? Bisa jadi salah dalam memberikannya, salah dalam jenisnya, salah dalam aplikasinya, salah dalam penerapannya, salah dalam sasarannya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ya. Artinya Bapak sekalian, semakin efisiensi kita memupuk, maka itu akan mengurangi biaya pemupukan. Atau sebaliknya, semakin inefisiensi, maka itu menyebabkan biaya pemupukan semakin tinggi. Dan itu tidak menjamin ya, hasil produksi itu juga selaras dengan biaya yang kita keluarkan. Ya, karena inefisiensi. Yang harusnya satu tanaman itu kita hanya berikan 1 kilo misalkan, berdasarkan dosisnya, kita berikan 2 kilo misalkan, khusus pupuk kimia. Ya tadi sudah digambar, disebutkan. Kalau nitrogen terlalu banyak, itu bukan berarti bagus. Itu sia-sia. Nah, sia-sia berarti ada biaya-biaya cost yang losses, yang hilang. Yang itu tidak berguna. Ya, jadi bagi sekalian itu penting. Pengetahuan tentang unsur hara makro dan unsur hara mikro, dan pengetahuan bagaimana cara aplikasi yang benar, pengetahuan bagaimana dosis yang tepat bagi tanaman itu juga penting. Nah, ini satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan yang harus kita jawab Bapak sekalian. Harus kita jawab dan kita bisa menjawabnya. Dan kita bisa menjawabnya ketika orang lain bertanya. Yaitu pertama, mengapa harus memupuk? Ya. Mengapa sih yang kita harus memupuk? Ya, sehingga karena apa? Satu, karena tanaman itu membutuhkan hara untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Ya, karena tanaman itu membutuhkan hara untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Nah, Bapak sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita menanam, ya, ini kita bicara tentang yang ideal dan normal. Ketika kita menanam, biasanya kita menggunakan media. Medianya apa? Tanah. Nah, tanah yang ada yang menjadi media tanam, itu posisinya sangat mobile. Mobile artinya apa? Unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan bisa hilang, akan bisa berkurang. Nah, sehingga ketika kita menanam tanaman berbagai macam komoditi, maka yang perlu kita lakukan adalah satu, memastikan bahwa
kebutuhan unsur hara di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman itu tercukupi. Ya, karena apa? Kandungan unsur hara di dalam tanah itu bisa mengalami hilang. Ya, karena apa? Nanti kita cerita misalkan ya. Karena apa? Contoh misalnya kita nanam padi. Kita nanam padi bisa bayangkan dalam 1 hektar itu berapa jumlah unsur hara yang diserap oleh tanaman dari tanah. Serap itu menjadi batang, menjadi daun, kemudian menjadi buah, menjadi bulir, kemudian panen dan sebagainya. Dan hasil panen kita angkat semua misalkan. Walaupun ada sebagian yang kemudian hasil panen itu kita kembalikan lagi. Nah, jadi Bapak sekalian, pertanyaan mengapa menumpuk? Karena satu, tanaman membutuhkan hara untuk dapat tumbuh dan berfungsi secara optimal. Hara itu ada di dalam tanah. Nah, saya bicara yang normal dan ideal. Ada juga orang nanam misalkan hidroponik, itu pembahasannya lain. Yang kedua, ya, tanah memiliki keterbatasan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Tadi saya sebutkan di awal, karena memang tanah itu, sekalian, itu bersifat mobile. Unsur hara di dalam tanah bersifatnya mobile. Dia bisa dalam jumlah yang tercukupi dan bisa dalam jumlah yang sangat kekurangan. Yang ketiga, hara di dalam tanah itu bisa hilang atau berkurang. Tadi ya, mobile ya. Disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena tercuci. Tercuci itu gini. Karena terjadi limpasan atau terjadi banjir. Ya. Terjadi banjir sehingga unsur-unsur hara yang ada di tanah itu dia terbawa oleh aliran permukaan. Ya. Yang kedua, hara di dalam tanah itu bisa hilang karena terangkut panen. Ya, terangkut panen itu dalam bentuk apa? Batangnya, buahnya terangkut di panen. Karena buah itu adalah merupakan akumulasi jumlah unsur-unsur hara yang diserap oleh tanaman. Buah, terus kemudian batang, daun itu adalah menunjukkan betapa banyaknya unsur hara yang diserap oleh tanaman yang ada di dalam tanah. Nah, Bapak sekalian, sehingga untuk mengembalikan hara yang hilang akibat panen atau menguap, run out ke bawah aliran permukaan, tercuci, terimobilisasi dalam jaringan tanaman agar tanaman tumbuh dan berfungsi, maka perlu melakukan yang namanya pemupukan. Jadi kita sudah bisa menjawab kenapa harus memupuk tadi. Karena satu, tanaman membutuhkan hara untuk dapat tumbuh dan berfungsi secara optimal. Yang kedua, tanah itu unsur hara di dalam tanah itu bersifat mobile. Karena tanah memiliki keterbatasan untuk menyimpan atau menyediakan hara bagi tanaman. Yang ketiga, unsur hara di dalam tanah itu bisa hilang atau berkurang yang disebabkan oleh banyak faktor seperti tercuci, terangkut, panen, dan terimobilisasi dan lain-lain. Jadi itulah kenapa kita harus memupuk. Nah, sekarang saya mau cerita tentang jalur hara pathway. Ini jalur. Jalur dari mana hara itu ibaratnya jalurnya hara itu seperti apa ya. Jadi kita bayangkan kita hidup di bumi, yang di bumi itu ada sistem atmosfernya ya. Berarti itu ada peristiwa hujan, ada radiasi surya, ada peristiwa tentang kelembapan, ada suhu dan angin. Ini menjadi faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Hujan, ya, kita bisa saja kemudian memanipulasi awan misalkan, sehingga yang tadinya tidak hujan bisa kita turun hujan dengan kita memberikan kendaraan dengan pesawat dan sebagainya. Hujan. Tetapi secara umum bahwa hujan, radiasi, kelembapan, suhu dan angin itu tidak sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa? Ya tadi, bagaimana kita bisa memberikan unsur hara ke tanah. Jadi Bapak sekalian, dan hujan, radiasi sinar matahari, kelembapan suhu dan angin ini berpengaruh terhadap kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah, ketika kita bicara tentang tanaman, maka kita bicara tentang sistem tanaman. Sistem tanaman itu ada berkait dengan tajuk tanaman, ya. Bicara tentang sistem perakaran, bicara juga tentang sistem penyerapan hara. Itu kalau kita bicara sistem tanaman. Kalau kita bicara sistem tanah, itu ada namanya kelengkapan hara,
ketersediaan hara, kecukupan hara, dan keseimbangan hara. Jadi Bapak sekalian, kita bayangkan kita hidup di bumi ini, di mana kita dipengaruhi oleh ada hujan, ada radiasi surya, ada kelembapan, suhu, angin. Kemudian kalau kita bicara tentang komoditi atau tanaman yang hidup di atas permukaan, maka kita bicara di atas permukaan berarti kita bicara tentang sistem tanaman. Di bawah permukaan berarti kita bicara tentang sistem tanah. Sistem tanaman itu berkaitan dengan apa? Tajuk tanaman, perakaran, penyerapan hara. Sistem tanah itu bicara tentang kelengkapan hara. Apakah haranya lengkap? Kemudian lengkap itu apakah tersedia? Kalau tersedia apakah cukup? Kemudian yang keempat, apakah seimbang? Ini yang perlu kita pahami. Nah, sistem tanah itu dipengaruhi oleh lahan. Lahan itu terkait dengan fisiografis. Fisiografi itu terkait dengan bentuk lahan. Bentuk lahan itu misalkan dataran tinggi, dataran rendah, atau datarannya datar, atau dia bergelombang, bentuknya bukit. Kemudian jenis tanah. Nah, jenis tanah apakah tanah gambut, tanah pasiran, pasang surut, tanah mineral, dan sebagainya. Kemudian lahan bicara dengan kelas lahan. Apakah masuk kelas lahan 1, 2, dan 3. Nah, itu bicara tentang halur tanaman, haranya. Nah, lalu kemudian bagi sekalian, kalau secara kita bisa mengetahui tanaman ini itu terpenuhi kebutuhan unsur haranya atau tidak itu, apakah unsur hara makro dan mikro itu terpenuhi oleh tanaman, kita lihat bisa secara visual. Maka kita diberi anugerah yang maha kuasa Adam Hatam. Nah, secara visual, maka kita bicara tentang bagian tanaman yang bisa kita lihat secara visual. Maka kita lihat adalah daunnya atau bentuk batangnya. Nah, itu kalau bicara secara visual, itu yang bersifat fasenya vegetatif. Daun seperti apa? Ya, biasanya warna daun. Misalnya kalau tanaman biasanya kalau tanaman kan identik dengan warna hijau, ya kan? Nah, nanti kita lihat apakah warnanya hijaunya itu sudah memenuhi. Biasanya kita punya tuh Bu, Bapak Ibu sekalian, kita punya ada semacam alat yang kita gunakan. Apakah daunnya ini sudah memenuhi standar atau tidak? Apakah sudah memenuhi standar terpenuhi kebutuhan unsur hara nitrogennya misalkan. Nah, secara generatif, maka kita bicara tentang pertumbuhan bunganya. Pertumbuhan bunga itu akan bicara dengan kemudian bunga menjadi buah. Nah, jadi itulah kenapa jalur hara ini penting kita pahami. Baik, lanjut ya. Saya ini sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada tentang tadi sudah bicara tentang hara pathway, jalurnya hara. Kemudian kita bicara tentang prinsip kebutuhan hara. Nah, ada sistem tanah tadi sudah sebutkan ya, sistem tanah. Di situ ada tentang ketersediaan hara, kemudian kecukupan hara, keseimbangan hara. Ya. Terus kemudian yang itu bisa kita lakukan dengan cara pemupukan. Untuk mendapatkan coba lanjut yang lain. Nah, ini ada kelengkapan hara, ada ketersediaan hara, ada kecukupan hara, ada keseimbangan hara. Nah, untuk mendapatkan itu semua, maka kita memerlukan kegiatan namanya pemupukan. Kita memerlukan namanya pemupukan. Nah, di dalam tubuh tanaman itu mengalami namanya tubuh tanaman sifatnya imobilisasi. Ya. Imobilisasi bisa berupa mobilisasi. Ya. Ke tubuh tanaman itu bisa saja dia terangkut karena apa? Oleh produksi berupa buah. Yang kita ambil buahnya, kemudian bisa juga kita pruning. Kalau dia berupa tanaman kelapa sawit, maka kita tunas pelepahnya. Ketika kita tunas pelepah, berarti sesungguhnya pelepah itu juga membawa unsur hara. Jadi pelepah yang kita dodos, yang kita tunas, itu sesungguhnya mengandung unsur-unsur hara yang awalnya berasal dari penyerapan unsur hara oleh akar, ya. Nah, terus kemudian tumbuh jadi daun jadi pelepah, dan kemudian pelepah itu kita tunas, produksi kita bawa, itu semua terangkut ya. Jadi Bapak sekalian, inilah yang kemudian kita perlu melakukan namanya penyeimbangan. Ya. Input, output, berapa input yang dibutuhkan, berapa output yang dihasilkan.
output yang sudah kita hasilkan, maka kita perlu melakukan penyimbangan. Supaya apa? Supaya tanah itu tidak miskin. Supaya tanah itu tetap terpenuhi kebutuhan unsur haranya bagi tanaman. Sehingga perlulah melakukan kegiatan namanya pemupukan. Nah, jadi Bapak sekalian, jadi kalau menggunakan prinsip unsur hara makro, maka kita menggunakan perbandingan N, P, K, Mg biasanya. Walaupun ini baru makronya. Artinya kandungan N itu harus berbandingan itu 55%, 30%, 80%. Makanya kemudian beberapa dosis rekomendasi yang menggunakan standar bisa menggunakan langsung 55%, P-nya 30%, K-nya 80%, magnesiumnya 80%. N itu dipenuhi oleh pupuk urea, P pupuk TSP, SP36 atau RP fosfat, kalau K kalium dipenuhi oleh kebutuhan KCl atau MOP namanya. Magnesium, kalsium biasanya dipenuhi oleh pupuk telur. Nah ini contoh lagi ya. Kenapa saya katakan unsur hara makro, ya. Unsur hara makro dan mikro itu penting. Ya. Karena apa? Contoh, sebagai sebuah ilustrasi, 1 ton tandan buah segar atau 1 ton tandan buah sawit itu akan memberikan sebuah informasi kepada kita untuk 1 ton TBS itu sungguhnya ada 6,3 kg urea yang terangkut. Ada 2,1 kg TSP yang terangkut. Ada 7,3 kg KCl yang terangkut. Ada 4,9 kg yang terangkut. Yang terangkut bersama buah maksudnya. Ya. Kalau urea berarti ada kandungan N ya sebesar itu. Jadi N, PK, dan Mg. Nah ini kalau perbandingan ya, ini ada tabelnya. Untuk 1 ton per hektar TBS itu kurang lebih ada 2,9 kg N yang terangkut. 2,9 unsur. Ya. Nitrogen yang terangkut ada 0,4, 3,71, 0,81, 0,7. Itu kalau 1 ton per hektar. Nah, tinggal kalau misalkan kebun kita sudah mencapai 30 ton per hektar, itu kurang lebih ada N 88 kg, ada P13, ada K111, ada Ca24,30, ada magnesium 23,10. Artinya bagi saudara ini menandakan ya, memberikan informasi kepada kita bahwa hasil panen itu serta-merta juga membawa unsur hara. Jadi kalau tidak kita kembalikan unsur haranya, otomatis tanaman akan mengalami defisiensi unsur hara. Akan mengalami defisiensi unsur hara. Defisiensi apa? Kekurangan unsur haranya. Kenapa? Sudah terangkut oleh panen. Buah sawitnya sudah keangkut, terus kemudian buah kopinya sudah kita angkut. Kalau tanaman kopi, kalau tanaman kakao berarti coklatnya sudah kita angkut buahnya. Kalau bicara tentang tanaman yang lain, padi berarti sudah kita angkut semuanya. Kalau misal kita tidak lakukan siklus kembali, ya, kalau tidak kita mupuk, ya otomatis tanaman akan mengalami kekurangan. Maka unsur hara makro dan mikro itu sangat penting bagi tanaman. Ya, bagi tanaman. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana tanaman itu bisa terpenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikronya. Lalu kalau kita bicara tentang kebutuhan unsur hara makro mikro, maka kita akan bicara tentang ketersediaan unsur hara. Kita juga bicara tentang kecukupan unsur hara. Kita juga bicara tentang keseimbangan unsur hara. Ya kan? Nah ini yang sangat penting. Nah ini kalau bicara, kalau ini mungkin nggak perlu. Nah ini aja langsung aja sih. Baik Pak Hendra, Pak Iwan, Pak Bu Atin, Pak Chandra, saya sapa-sapa dulu. Bu Kuswanti, Bu Ayu Darwati Jepara, Pak Junaidi Rianto.
Pak Madi, Boyolali, Bu Abeliani, Lombok, Pak Munir, Komandan, siap selalu Pak Komandan, siap bersinergi, sinergi lebih kuat, bangkit lebih hebat. Ada Bu Neneng, Lampung Selatan, luar biasa, Bu Wiwin, Bu Sri Lestari. Kita lanjut lagi ya, ada Pak Umar Al Faruq, Bu Mustafidatul Amalia, Delvindra, apa kabar? Udah Delvi di pesisir selatan, luar biasa. Mudah-mudahan sukses selalu. Pak Anto Bojonegoro, Bu Erna, Bu Erna, apa kabar Bu? Bu Santi Afrizal nih. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sekarang unsur hara. Jadi kalau kita bicara unsur hara, Bapak sekalian, berarti di situ ada unsur hara makro dan mikro. Jadi gitu ya. Kalau kita bicara tentang unsur hara, berarti maksud saya adalah unsur hara makro dan mikro. Jadi secara normal, ya, defisiensi, kekurangan, kekahatan itu satu bahasa, ya. Defisiensi, kekurangan, kekahatan itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa tanaman itu kekurangan unsur. Baik namanya defisiensi, baik namanya kekurangan, baik namanya kekahatan. Ya. Defisiensi, kekurangan, kekahatan suatu unsur hara atau elemen nutrisi pada tanaman akan menghasilkan gejala. Gejala itu bisa bersifat visual. Bisa kita lihat ya. Visual, terus kemudian karakteristik kekurangan nutrisi yang mungkin hanya bisa diperbaiki dengan elemen tersebut. Artinya gini, kalau dia kita bisa mengidentifikasi bahwa tanaman ini kekurangan unsur air, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyediakan unsur N. Atau kalau dia kurang seimbang, kita seimbangkan. Atau sebenarnya dia tersedia, tapi tidak tercukupi. Ya, misalkan ya, contoh misalkan. Gejala kekurangan unsur N atau elemen nitrogen akan menghasilkan gejala visual. Karakteristiknya apa? Daun yang berwarna kuning karena kekurangan klorofil. Jadi, daunnya itu harusnya hijau, tapi kok jadinya kuning? Ya, berarti itu menunjukkan kekurangan klorofil. Sehingga untuk melakukan perbaikan, maka biasanya dengan pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Pupuk makro yang mengandung nitrogen. Ya, kalau misalkan dia butuhnya adalah nitrogen, kita kasihkan KCl ya nggak kurang pas. Ya, makanya kita perlu melihat gejala-gejala apa yang menunjukkan tanaman ini kekurangan salah satu unsur. Baik unsur hara makro, baik unsur hara mikro. Ya, contoh misalkan, kalau di tanaman perkebunan, ya, contoh tanaman kelapa sawit yang saya ketahui, kalau dia kekurangan unsur boron, ya, kekurangan unsur boron biasanya Bapak sekalian ditandai dengan daunnya atau pelepahnya itu akan mengerut, dan kemudian kalau kita pegang, kita remas, dia akan mudah rapuh. Nah, itu menunjukkan dia kekurangan unsur boron. Dan umumnya terjadi kalau masa-masa dari tanaman belum menghasilkan menuju tanaman menghasilkan, itu biasanya sangat-sangat sering terjadi kekurangan unsur B, boron. Nah, itu jadi unsur hara dan peranan. Nah, sekarang contoh nih, ya. Contoh. Di tanamannya nih, daunnya itu, ya, kalau kita memperhatikan, ya, tanaman yang kekurangan unsur N itu sebenarnya mirip dengan tanaman yang kekurangan unsur Ca juga, atau ya. Nah, gejala unsur pada tanaman kelapa sawit, ya, kalau dia nitrogen, kita bisa lihat nih, daunnya mengecil, pucat dan kekuningan. Nah, derajatnya semakin kuning semakin defisiensi, semakin mengalami kekurangan unsur hara. Nah, racis midrip berwarna kuning, anak daun menyempit dan menggulung ke arah. Racis dan midrip itu durinya Bapak sekalian. Ya, itu ada duri
pelepah itu ada punggungnya, di antara pelepah itu ada daun-daunnya. Dan di dalam daunnya itu ada lidinya. Nah, lidinya itu disebut racis dan midrib. Nah, eh, batang pelepah yang besar itu, ya, itu namanya racis. Ya. Midrib itu yang kecilnya. Nah, kemudian anak daunnya menggulung, menyempit. Ya. Jadi menguncup begini. Menguncup ginilah. Nah, itu ke dalam. Nah, itu menunjukkan tanaman mengalami kekurangan unsur makro yaitu nitrogen. Nah, sehingga unsur hara makro nitrogen ini sangat penting untuk kita penuhi kebutuhan. Ya. Nah, gejala pada tanaman dia akan bisa menurunkan produksi. Nah, produksi apa? Daunnya dulu. Ya. Produksi daun dan pertumbuhan tanaman, kemudian menurunkan petiole cross section (PCS). Petiole cross section itu kalau di sawit itu, di pelepahnya itu ada namanya kelaminnya. Jadi berkurang. Itu bisa nanti menyebabkan tanamannya itu semakin sedikit pelepah yang terbentuk. Nah, bahkan bisa menunda masa produksi. Ya, harusnya sudah masuk masa TM, tapi karena kekurangan N yang sangat akut, ya, itu bisa menunda. Ya, itu yang ketiga, menunda masa produksi. Bahkan yang keempat, menurunkan produksi. Misalkan produksinya tadi sudah tercapai tahun lalu bisa mencapai katakanlah 20 ton per hektar per tahun lalu. Tapi karena pemilik kebunnya lupa untuk memberikan pupuk nitrogen, nah, setahun nggak dipupuk ya otomatis dalam waktu tahun depannya yang tadinya 20 ton per hektar per tahun sangat boleh jadi bisa berkurang menjadi hanya 15 ton per hektar per tahun. Sangat boleh jadi. Ya. Baik Bu Anissa Sangatta, Kalimantan Kaltara ya sekarang. Sangatta itu Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara ya sekarang. Indonesia itu sudah banyak provinsi yang bermekaran. Baik, lanjut ya. Nah ini juga sering nih ditanyakan ke kami ya. Saya pernah tanya, Pak, kenapa tanaman kelapa sawit mitra saya pelepahnya patah-patah? Pelepahnya patah-patah, kalau saya menjawab biasa dua kemungkinan. Kalau misalkan kemungkinan pertama bisa karena serangan jamur Ganoderma. Yang kedua, karena mengalami white stripe. White stripe itu ini, pelepahnya itu warna kuning tuh. Kuningnya memanjang. Nah, ini kenapa Bapak sekalian? Nah, pertama, white stripe itu bisa terjadi karena apa? Terjadi defisiensi unsur mikro, yaitu boron. Boronnya mengalami defisiensi, kemudian rasio N dan K-nya yang tidak berimbang. Artinya gini, kalau kita memberikan unsur N yang berlebihan, maka menyebabkan patah pelepah pada tanaman dewasa tua. Ini penting ya. Jadi jangan mengatakan bahwa pokoknya yang penting kasih pakai pupuk urea, pasti tanamannya hijau royo. Iya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan unsur K, itu bahkan bisa menyebabkan tanamannya menjadi pelepahnya menjadi patah. Terutama pada pelepah yang sudah tua. Atau yang ketiga, manennya nggak benar. Nah, dia manen luka, pelepahnya luka, otomatis patah. Tapi kalau patahnya banyak, itu bisa jadi tadi karena perimbangan N dan K-nya tidak berimbang. Tadi saya katakan ya, ketersediaan unsur hara, kecukupan unsur hara, keseimbangan unsur hara. Ya. Jadi, contoh. Nah, kalau yang patah pelepah itu ada dua penyebabnya, karena terjadi defisiensi unsur boron, kebutuhan unsur boronnya tidak terpenuhi. Yang kedua, terjadi perimbangan antara N dan K-nya yang tidak berimbang. Artinya, jumlah nitrogen yang kita berikan terlalu berlebihan, dan sebaliknya, jumlah K yang kita berikan sangat kurang. Nah, kalau dalam bahasa yang sederhananya, kita terlalu mementingkan pupuk urea dibandingkan pupuk KCl. Ya, jadi, kita terlalu mementingkan pupuk urea dibandingkan pupuk KCl. Kita lebih mementingkan unsur hara makro dibandingkan unsur hara mikro. Mikro apa? Boron.
Jadi harus seimbang. Makro mikro harus benar-benar kita berikan dengan dengan berimbang. Nah, ini contoh ya. Ini eh, ini saya dapatkan di beberapa kebun ya. Salah satu perkebunan besar swasta terbesar di Indonesia. Kebetulan saya ada satu grup ya. Ada satu grup, saya ikut di situ, namanya grup peneliti sawit Indonesia. Saya masuk di situ dan saya mendapatkan data ini dari teman ya. Nah, ini contohnya bahwa yang perlu kita jaga itu ada di sini. Berjaga adalah rasio hara N dan K atau perbandingan unsur N dan K merupakan salah satu indikasi dari keseimbangan antara pertumbuhan organ vegetatif dan tingkat kekerasannya. Maksudnya pertumbuhan vegetatif itu baik daunnya, baik pelepahnya. Apabila rasio tersebut dalam kondisi yang tidak seimbang, maka peluang terjadinya patah pelepah semakin meningkat. Kemudian rasio N per K standar pada tanaman untuk tanaman muda 7 sampai 3 sampai 7 tahun adalah 2,4 sampai 3,2. Perbandingannya N sama K. Nah, artinya misalnya gini. Kalau N-nya 6, K-nya 3, atau N-nya 6, K-nya 2, berarti perbandingan 6 bagi 3, 2. Atau N-nya 6, K-nya 2, 6 bagi 2, 3. Berarti masuk kategori 2,4 sampai 3,2. Sedangkan pada tanaman dewasa 8 sampai 14 tahun adalah 2,5 sampai 3,4. Nah, jadi beberapa tanaman ya, ini misalkan nih tahun tanam ya. Ini yang N per K di bawah standar, N per K dalam rentang, yang putihnya masih dalam rentang, N per K di atas rentang standar. Jadi Bapak sekalian yang perlu kita lihat adalah kandungan. Walaupun Bapak sekalian untuk mendapatkan data ini itu perlu lab ya, kita perlu dapatkan labnya. Ya, tapi kalau secara visual Bapak sekalian kita bisa memberikan sebuah penilaian kalau terjadi patah pelepah yang begitu banyak pada satu perkebunan, itu sangat boleh jadi itu karena pengaruh tadi. Kita terlalu mementingkan unsur N dibandingkan unsur K. Kita terlalu mementingkan unsur pemupukan urea dibandingkan pemupukan KCl. Atau kita melupakan pemupukan KCl. Atau bahkan juga kita melupakan pemupukan mikro yang dalam ini adalah pupuk boron. Nah, kalau pupuk NASA, Bapak sekalian, mengandung ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, dan ada boronnya, ada Zn, Cu, Mn, Mo, jadi lengkap. Jadi, makanya kemudian kenapa kita perlu membahas ini, karena unsur hara makro dan unsur hara mikro itu sangat-sangat penting bagi pertumbuhan tanaman dan juga produksi. Nah, sekarang fosfor. Jadi kalau saya ke kebun, kalau ada tanaman mulai dari bawahnya itu membesar, diameter batangnya besar, semakin ke atas semakin menguncup, semakin mengecil, seperti botol ya, botol limun ya, botol air, botol minum ya, bukan air mineral, botol limun dulu ya, dulu di bawahnya besar, atasnya kecil. Nah, itu biasanya kekurangan unsur P, fosfor. Jadi kalau Bapak sekalian datang ke kebun ya, ini bisa jadi semacam bahan bagi Bapak Ibu sekalian. Datang ke kebun lihat, batangnya ini bawahnya besar, semakin ke atas semakin kecil. Udah Bapak bisa cerita, Pak ini Bapak kebunnya kekurangan unsur P. Atau Bapak lihat, wah ini tanamannya pupuknya patah-patah. Nah, kemarin baru ikut webinar nih, ikut di Facebook Organik NASA nih, wah patah-patah nih kayaknya seperti yang sampaikan Pak TS ini pasti kekurangan unsur atau perimbangan antara N sama K-nya terlalu besar. Tanya, Pak, Bapak ngasih pupuk ureanya berapa kilo Pak per tanaman? Berapa pakai pupuk KCl-nya Pak per tanaman? Tanya. Mungkin ini saya pastikan Bapak terlalu mementingkan unsur ureanya, unsur N-nya dibandingkan K-nya. Oh, kok Bapak tahu? Nah, jadi hal-hal yang pengetahuan sedikit tetapi bisa kita catat dan itu bisa jadikan sebagai wasilah atau sebagai jalan kita bisa melakukan closing. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian bisa closing ya 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 20
100 bahkan beribu-ribu hektar ya. Walaupun hanya pengetahuan dasar ya. Jadi nah kalau lihat dari daunnya Bapak sekalian, jadi kalau daun itu harusnya Bapak sekalian, daun itu semakin pelepahnya semakin lama semakin panjang, bukan semakin memendek. Nah, jadi kalau dia kekurangan unsur P, di satu sisi batangnya seperti botol semakin ke atas semakin meruncing, itu berarti kekurangan unsur P. Atau dari visual daunnya bukan normal tapi dia memendek. Nah, ya kan? Pertama daunnya memendek. Yang kedua tanaman tumbuh kerdil dan pertumbuhan vegetatif. Maksudnya apa? Harusnya yang lainnya kok sudah menyampai 3 meter. Kok ini beberapa tanaman kok tingginya baru 2 meter. Atau jadi kerdil lah. Ini bisa jadi karena dia kekurangan unsur fosfor. Berarti bisa jadi tenaga pemupukan kita itu kurang adil dalam memupuk. Dia hanya mementingkan tanaman-tanaman pinggir blok. Kalau di tengah sudah nyampe ujung, nggak dipupuk. Ini bisa kelihatan. Nah, yang ketiga, penurunan diameter batang. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, seperti piramid. Ya. Semakin ke atas, semakin mengecil. Nah, faktor penyebabnya apa, Bapak sekalian? Pertama, bisa jadi hilang lapisan topsoilnya. Karena di lapisan topsoil itulah biasanya ketersediaan unsur fosfor itu tinggi. Ya, jadi di lapisan topsoil itu bagian permukaan. Ya, jika permukaannya bisa jadi hilang karena apa? Karena misalkan ketika buka lahan digusur pakai traktor. Nah, kemudian topsoilnya hilang, tinggal subsoilnya. Kemudian yang kedua terjadi fiksasi P. Fiksasi itu unsur P-nya ada tapi terikat oleh liat ya, terikat oleh liat. Kemudian bisa jadi emang kandungan unsur P-nya yang sangat rendah, baik P ya. Terus kemudian tanah terbentuk dari bahan abu vulkanik ya. Kalau tanah terbentuk dari bahan abu vulkanik biasanya kandungan P-nya rendah. Nah, jadi Bapak sekalian, salah satu fungsi kita punya pupuk namanya organido, supernasa granul dan SPR, supernasa itu punya kemampuan itu bisa memecah ikatan, ya, memecah ikatan yang tadinya terikat oleh liat bisa terpecah, nah, sehingga bisa diserap oleh tanaman. Ya, jadi kita punya pupuk yang bisa memecah ikatan fiksasi P tadi. Nah, karena kita punya pupuk yang mengandung bakteri pelarut fosfat. Ya, kita pernah waktu di acara Agro to Champion, ya, kita lakukan praktek ya. Jadi ada beberapa botol ya yang kita sediakan. Kemudian kita kasih TSP kan trisulfat fosfat. Ya. Kemudian kita campur dengan POC. Kita campur dengan POC. Ada juga botol satu lagi kita campurkan pupuk dari tempat lain, supplier lain, bukan punya Penasa. Dan terlihat bahwa POC juga punya kemampuan melepaskan ikatan P karena punya bakteri pelarut fosfat. Kelihatan ya, reaksinya langsung terlihat pupuk NASA dibandingkan dengan pupuknya supplier lain. Dan alhamdulillah memang secara empiris ya kita sudah membuktikan bahwa kandungan pupuk NASA itu punya mengandung bakteri pelarut fosfat yang bisa menjadikan solusi bagi tanaman-tanaman yang mengalami kekurangan unsur makro yaitu fosfor. Oke, lanjut. Nah, kalium. Nah, kalium itu unsur K. Nah, jadi kalau Bapak sekalian ke kebun, kelihatan nih, yang sering kelihatan, daunnya ada totol-totol orange. Daunnya totol-totol orange. Kita bisa tahu, pertama daunnya kuning, terus ada totol-totol orange, batangnya mengecil. Wah, udah. Ini kebun yang nggak pernah dipupuk. Atau kebun yang dipupuk asal-asalan. Udah N-nya defisiensi. Udah batangnya mengecil. Daunnya kuning. Ada totol-totol orange. Udah, lengkap sudah.
N-nya kurang, P-nya kurang, K-nya kurang. Nah ini juga hal-hal yang mendasar ya, sedikit ya, insya Allah sangat berguna. Jadi bahan pembicaraan, bagi bahan obrolan ketika Bapak Ibu sekalian datang ke kebun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian secara teoritis sudah mendapatkan ilmunya bahwa kalau daunnya kuningnya luar biasa, berarti kekurangan unsur N. Atau ada tanaman-tanaman yang patah-patah pelepah yang luar biasa banyaknya, berarti Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi bahwa kebun ini perbandingan antara N sama K-nya tidak berimbang. Berarti terlalu banyak memberikan unsur N dibandingkan unsur K-nya. Maka yang perlu dilakukan adalah sudah dengan cara apa? Kasih KCl lebih dibandingkan yang lain untuk meningkatkan perimbangan N dan per K-nya tadi. Nah, gejala pada daun ya, kekurangan unsur K itu klorosis atau terjadinya bercak kuning, berkilat dan tembus cahaya. Ya, makanya sehingga bentuknya mirip oranye ya. Bercak tersebut mengalami nekrosis dan potensial menjadi tempat invasi patogen sekunder sebelum daun mengering. Nah, bisa muncul penyakit juga. Gejala nampak pada daun pada pelepah yang tua atau pelepah di tengah tadi tanaman. Bahkan kalau pada tanaman, gejala pada pokok muda pelepahnya cenderung rata. Rata itu flat top. Kemudian penurunan ukuran daun. Daunnya juga mengalami penurunan ukuran. Itu kalau kekurangan unsur K. Jadi N makro itu NPK. Oke. Nah, kalau ini magnesium. Jadi warnanya itu yang mirip seperti tadi ya. N tapi kuningnya beda. Kalau ini kuningnya menyeluruh. Kalau tadi N yang tadi dia dari tengah, kalau ini sampai menyeluruh. Kekurangan magnesium itu dijumpai pada daun pelepah tua dan pelepah yang terletak di tengah tajuk. Daun yang terkena sinar matahari langsung menunjukkan gejala kekuningan merata pada anak daun. Gejala pada tanaman, ya, dia bisa menurunkan produksi dan kemudian menunda masa produksi dan penurunan produksi sama ya. Baik yang tadi N sama masa lebih mirip ya, dia bisa menunda masa produksi. Makanya kemudian, nah untuk memenuhi kebutuhan magnesium maka kita berikan ada dolomit ya, karena dolomit mengandung CaMgCO3, magnesium kalsium karbonat. Ya. Baik, saya sahabat-sahabat ada Mbak Rahayu, Bu Agustinus, Bayu Setiawan, Lampung, Mas Suji, Bu Titin, ada Pak Saddam Hussein, Pak Anjar, Madiun. Apa kabar Pak Anjar? Bu Fia, hadir Lombok, Pak Agus Wid. Semoga Pak Agus Wid sehat selalu bersama keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke unsur hara mikro, yaitu kuper, cuprum atau kuper. Nah, kalau N itu daunnya kuning, nah kalau CU itu daunnya seperti dia meranggas, dia seperti apa ya, coklat ya, mudah. Jadi bahkan klorofilnya sampai hilang. Nah, gejala pada daun, dia hijaunya pucat. Nah, hijaunya pucat menjadi kuning keputihan, dimulai dari ujung daun diikuti dengan gejala nekrosis. Nekrosis itu ya hilanglah seluruh jaringan hijau daunnya, kering. Nah, terjadi klorosis pada daun muda yang sudah membuka. Di tajuk yang membuka ya, yang daun mudanya. Terus kemudian tulang daun kontras terhadap garis klorosis ya. Akibat pembentukan klorofil lebih banyak pada jaringan daun dekat tulang daun. Midrip. Tanaman kerdil dan akhirnya mati. Umumnya terjadi pada tanah gambut. Nah, jadi bagus sekali ya.
Kalau kita lihat tanamannya itu mengering, itu bisa dua faktor. Faktor karena tata airnya itu kurang baik, atau memang dia kekurangan unsur cuper, CU-nya. Ya. Maka di beberapa tempat ada pupuk namanya Gene Cooper untuk kebutuhan ZN dan CU. Jadi bagi sekalian, salah satu unsur hara mikro yaitu copper atau cuprum itu gejala visualnya ya tanaman daunnya itu mengering ya. Bahkan mengalami kekerdilan, bahkan mengalami kematian. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, ferro besi unsur Fe2. Kalau Fe2 SO3, Fe2SO3 ferrisulfida itu kalau kena oksigen itu menjadi asam ferrosulfat. Itu biasanya Oke. Nah, kalau kekurangan unsur besi atau ferrum, tidak tulang daun itu hijaunya pucat, tulangnya. Biasanya kan kalau tulang daun itu hijaunya tegas ya. Tapi kalau hijaunya sudah pucat, berubah menjadi hijau ke kekuningan. Tanahnya hijau kekuningan. Klorosis pada pelepah ketiga, kuning dan kering. Pelepah pada bagian tengah dan pucuk meruncing, pada definisi berat pucuknya patah. Pucuknya yang patah ya, bukan pelepahnya. Umum terjadi pada tanah berkapur ya. Itu pH di atas 7,5. Atau terjadi pada tanah berpasir dan gambut dalam. Biasa terjadi setelah diaplikasikan dalam dosis P yang tinggi. Ini juga perlu. Ini zinc, ZN. Jadi ini ferro sudah ya usul ZN. Gejala pada daun warnanya orange kekuningan. Dimulai dari pucuk dan berubah pada pelepah di bawahnya. Menyebar. Kayak kena semprot kan namanya nih. Kena semprot. Nah, umumnya terjadi mengering itu mulai dari daun yang tertua dulu. Daun yang tertua mengering, terus sampai ke atas. Dan umumnya terjadi pada tanah masam dan tanah berkapur. Jadi tanah berkapur juga mengalami kekurangan ZN. Terus kemudian juga tanah masam. Dapat disebabkan oleh aplikasi P yang mudah larut. Jadi ini yang perlu kita perhatikan Bapak sekalian. Bahwa salah satu ciri-ciri lahan yang kekurangan unsur mikro, Cu sama Zn biasanya, Zin, terjadi di tanah masam atau di tanah gambut. Jadi kita mudah untuk menyampaikan dan ya, alhamdulillahnya pupuk NASA itu lengkap. Jadi pupuk NASA itu unsur makronya ya ada, unsur mikronya apalagi ya. Dia juga mengandung ada Cu, ada Mn, ada Zn, kemudian ada boron ya. Jadi makanya kemudian kenapa kita perlu mengetahui bahwa unsur hara makro dan mikro itu penting ya karena ini beberapa foto-foto yang saya sampaikan, foto-foto di mana tanaman itu mengalami kekurangan unsur hara baik makro maupun mikro ya. Jadi jangan disepelekan unsur hara mikro ya karena berdampaknya juga luar biasa kepada tanaman. Nah, ini boron. Boron yang tadi saya katakan daunnya itu mengerut. Nah, mengerut itu seperti lipatan. Terlipat-lipat daunnya. Nah, daunnya rapuh dan berwarna hijau gelap. Bentuk daun abnormal, berkerut dan bengkok. Terjadi pemendekan ukuran daun muda. Gejala pada daun itu ya, daunnya rapuh. Jadi kalau kita remas, Bapak sekalian, daunnya ini mudah rapuh. Nah, kalau pada tanaman, berkurangnya panjang pelepah dan mengarah pada pucuk rata. Ujung pelepah berbentuk kerucut. Ujung pelepahnya berbentuk kerucut. Bahkan seringnya bentuk huruf Zoro. Nah, biasanya kekurangan unsur boron. Jadi, kenapa ini penting kita ketahui? Karena dampaknya luar biasa.
produksi itu sangat ditentukan oleh daun. Kalau daunnya bermasalah, otomatis juga akan berdampak pada pertumbuhan generatifnya, baik bunga, buah, dan sebagainya. Ini kalau ini, nah baik, yang tadi sudah ya unsur hara makro mikro. Nah sekarang terjadi tren pemupukan di perkebunan kelapa sawit penting, dan ini juga menjadi potensi peluang bagi kita. Jadi sekarang sudah ada tren orang lebih suka menggunakan pupuk majemuk. Orang lebih suka menggunakan pupuk majemuk dibandingkan pupuk makro majemuk dibandingkan pupuk makro tunggal. Ya. Karena penggunaan pupuk makro majemuk ya itu kita bisa minta maksudnya formulanya. Misalkan kita minta yang kandungan N-nya 13. Kita minta kandungan P-nya 8. Kita minta kandungan K-nya 27. Maka dikasihkanlah formula 13,8,27. Nah, ketika kita memberikan pupuk tersebut, sudah mengandung unsur N, unsur P, dan unsur K. Nah, dan komponen komposisi hara pupuknya sudah bisa kita minta. Sehingga keseimbangan unsur hara makro bisa tercapai. Nah, kemudian kita juga mengenal ada teknologi slow release fertilizer sama control release fertilizer. Slow release fertilizer itu artinya ketika kita memberikan pemupukan, pupuk itu akan diserap oleh tanaman dalam waktu yang lambat, tidak cepat. Kalau control release, dia sudah bisa memastikan pada waktu kapan pupuk itu habis sudah terserap oleh tanaman. Nah, kemudian ada aplikasi dengan cara dibenam, pocket ya, proses pada area dengan pujuan tinggi, bergelombang, berbukit, dan rendahan dan pasir. Nah, keunggulan pupuk majemuk itu kita bisa mendapatkan yang namanya keseimbangan hara, baik hara makro dan mikro. Jadi ketika kita memberikan NPK, lalu kita tambahkan pupuk organik ya, pakai pupuk NASA, ya kita berharap terjadi keseimbangan unsur hara makro dan mikro. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di tanah itu ada yang kita perlu perhatikan, ketersediaan unsur hara, kecukupan unsur hara, kemudian keseimbangan unsur hara. Jadi dan keunggulan pupuk majemuk juga dia praktis ya. Kemudian biaya aplikasi lebih murah ya, karena apa? Sekali pupuk sudah pupuk NPK. Tambah lagi pupuk organik. Terus kemudian kalau misalkan kita mau kontrolnya lebih baik, maka kita dengan cara kita benamkan cara aplikasi. Jadi ada 4 tepat ya, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat waktu. Ya. Yang penting kita ketahui. Nah, tempat waktu penyediaan, jaminan komposisi. Nah, ini beberapa hal terkait dengan kita sebagai penyedia. Ya, kita harus bisa memastikan tepat waktu penyediaan, terus jaminan tepat komposisi, kualitas maksudnya, kemudian mampu melayani pesanan, kemudian after sale service ya, kita bisa memberikan layanan punah. Ya. Kalau ini sudah punah, ini sudah, ini aplikasi. Nah ini yang paling penting nih. Wah, Pak Santo, Jawara dari Banten, sedang menonton. Kemudian ada Bu Endang, Hongkong, Ponorogo. Ada Hongkong, Ponorogo. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sifat pupuk dulu. Kita bicara sifat pupuk karena ini penting. Sifat pupuk makro yaitu pupuk urea yang dalam hal ini mewakili unsur nitrogen. Ya. Kalau diingat bahwa sifat pupuk urea ini dia sangat higrokopis, mudah larut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nyimpan pupuk di daerah yang lembab atau nyimpan pupuk kena bocor misalkan gudangnya kena air ya udah dia mudah larut. Ya. Higrokopis ya, mudah hilang. Nah, kandungan unsur N dalam urea itu biasanya sekitar 45 sampai 46%.
ya. 45 sampai 46% mengandung unsur N, kandungan N. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya pupuk, beli pupuk satu saknya itu 50 kilo, berarti kandungan N-nya itu 46%, ya udah kali 46 bagi 100 kali 50 kilo, itulah kandungan N. Kandungan N dalam urea. Nah, perlu diingat bahwa unsur hara makro yang memiliki mobilitas tinggi itu termasuk adalah N. Jadi N itu adalah unsur hara makro yang mobilitasnya tinggi. Maksudnya itu dia mudah hilang. Ya, mudah hilang itu bisa karena akibat evaporasi, penguapan, atau tercuci, atau terikat oleh liat. Ya. Dan dia juga mudah diserap oleh tanaman. Nah, unsur N yang diserap tanaman itu bentuknya dua, yaitu yang positif maupun yang negatif. Kalau dia bentuknya kation, itu NH4+. NH4+, ya, dia berbentuk kation. Kalau yang bentuknya anion, dia berupa NO3-. Unsur N diserap tanaman dalam bentuk NO3- dan NH4+. Nah, rumusnya sini ada NH4, ya, lantainya simbol kimianya gini. H2N, kemudian NH2, sama juga H2N sama NH2 sama, ada C-nya, ada O-nya. Nanti ketika dia nanti diurai oleh tanah itu yang diserap itu nanti ketemu O, dia gambarnya NO3- atau NH4+. Ya. Lanjut. Nah, ini sekarang P. Assalamualaikum, Lubuk Malako hadir. Edra Fauji, waalaikumsalam. Bu Roshidatun, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bekasi, Pak Sukronasa, Tanah Bumbu. Salam sehat selalu Pak Sukron, Tanah Bumbu. Saya dulu pernah tinggal di Tanah Bumbu, di Kabupaten Tanah Bumbu, di Sebamban 1, Sebamban 2, Sebamban 4. Ya, Blok Apolos pernah juga. Batu Licin, tempat di mana saya kalau belanja ke sana, Tanah Bumbu. Ya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan ketemu dengan Pak Sukron. Kusmini, Bu Kusmini, Banyumas habis, ya, Banjarnegara, Bu Pipit, Muhammad Al-Hadi, Lubuk Malako, Bima, Pak Bu Hair Nisa, Pak Agus Santoso hadir, Bu Edri Setiawati Blitar hadir, ya, Jambi, Pak Jonas. Oke, lanjut ya. Sekarang P tadi ya. Jadi kandungan unsur P atau fosfat itu bisa kita dapatkan dengan berbagai macam. Kalau misalkan dalam batuan ya, kandungan P dalam batuan fosfat itu sekitar kurang lebih 30%. Dan biasanya nanti ada alatnya yang kita gunakan. Kita grus, kita giling dengan ukuran mesh tertentu. Ya. Kandungannya itu adalah P2O5, sekitar 30%. Nah, sama juga unsur hara makro ini masuk kategori mobilitas sedang. Beda dengan N, beda dengan urea atau nitrogen. Dia mobilitasnya sangat tinggi. Dia mudah diserap oleh tanaman, unsur N. Dan juga dia mudah hilang, itu unsur N. Baik oleh penguapan dan lain sebagainya. Nah, kalau unsur hara P makro ini, unsur hara makro yang P ini, dia memiliki mobilitasnya sedang. Sedang itu tidak secepat nitrogen. Nah, penambahan unsur P dalam tanah digunakan batuan fosfat. Nah, atau kita mengenalkan RP. Rock fosfat. Jadi kalau kita ketemu pupuk RP, RP itu singkatan apa? Dari singkatan rock fosfat. Rock itu batuan. Jadi batuan yang mengandung fosfat yang digiling, bentuknya rock fosfat. Nah,
Kemudian kalau dari sifat larutan batuan fosfat itu ditentukan oleh jenisnya. Akan tetapi secara umum batuan fosfat memiliki sifat kelarutan yang rendah sampai sedang. Nah, kalau unsur hara P yang disebut tanaman dalam bentuk ion yaitu H2PO4. H2PO4 atau HPO4. Ini yang diserap oleh tanaman. Jadi Bapak sekalian, kalau kita punya pupuk ya, itu yang diserap oleh tanaman itu dalam bentuk H2PO4 atau HPO4. Jadi ingat ya, bahwa yang diserap oleh tanaman itu bentuknya ion. Nah, itulah kenapa kemudian pupuk organik NASA itu luar biasa. Karena apa? Dia sudah berbentuk ion. Sudah siap serap. Kita lanjut ya. Ninis. Oke. Jadi Bapak sekalian nanti kalau ada yang ingin tanya ya bisa juga di chat atau bisa langsung di WA ya. Jadi kalau tadi fosfor itu bisa berasal dari batuan, jenisnya macam-macam, ada Rp, ada TSP, ada Sp36 ya. Nah, kalau magnesium kalau di magnesium itu bisa berasal dari kiserit atau dari dolomit ya. Kalau kiserit itu dia hanya mengandung 27% MgO, sedangkan dalam dolomit mengandung 18 sampai 22% MgO. Jadi Mg dalam kiserit itu 27%. Dia mengandung Mg-nya lebih tinggi dibandingkan dolomit ya. Nah, unsur Mg merupakan unsur hara makro yang penting bagi tanaman. Unsur magnesium di dalam tanah diserap dalam bentuk ion. Jadi dalam bentuk Mg2+. Ya. Mg2+. Nah, kekurangan unsur Mg di dalam tanah dapat ditambahkan dolomit. Dapat ditambahkan dolomit atau kiserit. Ya. Karena dalam hal ini kita bahas tentang magnesium, maka kekurangan unsur magnesium di dalam tanah dapat ditambahkan dolomit. Dolomit memiliki sifat kelarutan yang rendah. Jadi kalau dalam urutan ya, dolomit, TSP, Sp36 atau Rp, kemudian di atasnya N, nitrogen. Jadi N, P, ya. Kemudian kalau K, ya, K nanti kita bahas. Ya. Oke ya, dolomit memiliki sifat kelarutan yang rendah. Kiserit dolomit, bedanya apa? Ya, kalau kiserit ya, dia rumus kimianya MgSO4H2O. Namanya mineral magnesium sulfat. Sehingga ketika kita memberikan kiserit, maka dia cocok untuk lahan-lahan yang bukan masam. Lahan-lahan yang bukan gambut. Tapi kalau kita ketemu lahan gambut, maka yang kita berikan adalah dolomit. Nah, dolomit dia hanya mengandung kalsium, magnesium, CaMgCO3. Kalsium, magnesium bikarbonat. Kita nyebutnya dolomit. Kalau kapsul pertanian itu hanya CaC3, kalsium karbonat, kaptan. Sehingga Bapak sekalian, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan Ca sama Mg, maka kita berikan dolomit. Kalau tanahnya masam, maka kita akan berikan dolomit. Tapi kalau tanahnya mineral, maka bisa kita berikan kiserit. Itulah beda antara kiserit, dolomit, dan kaptan. Tadi sudah. Nah, sekarang jenisnya ya. Unsur boron ya. Unsur boron itu adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan sedikit. Jadi sekalian, dia sedikit tapi penting. Ya. Ibaratnya kalau kita ingin membangun, katakanlah kalau kita ingin mengendarai sepeda motor, ya, kalau dia pakai busi, ya, misalnya dia pakai busi itu penting. Walaupun dia komponen terkecil, misalkan kecil lah di dalam motor misalkan. Atau seperti halnya starter, ya, starter motor. Kalau kita nggak motor-motor matic sekarang yang pakai starter tinggal pencet langsung nyala. Nah, kalau misalkan komponennya itu hilang, nah motor bisa nggak jalan. Apalagi kalau kita malas starter di engkol. Nah, itu ibaratnya unsur boron itu seperti itu. Dia dibutuhkan tapi dalam waktu sedikit. Kalau dia tidak ada, itu jadi masalah.
Nah, jangan sampai kita mengesampingkan unsur hara mikro, terutama tadi ada boron. Nah, unsur boron di dalam tanah dalam bentuk ion, yaitu dalam bentuk H2BO4, BO3-. Nah, kekurangan unsur B dalam tanah dapat dicukupi dengan penambahan pupuk HGFB atau MB14. Ada HGFB, kita punya pupuk yang kimia HGFB, atau dengan pupuk NASA yang mengandung boron. Oke, lanjut ya. Bu Yana, Pak Bu Christian Astuti, Bapak. Kemudian siapa lagi nih ya? Oke, Putri Ngawi hadir, Pak Chandra, Pak Bu Kuratul Munirah Ngawi hadir, Pak Alek, Bu Kuwati Wonogiri, Jenal, Mega Hadileo. Wah, Bung Mega. Gimana kebunnya Pak Eros, Bu Bang Mega? Sudah semakin luas saja kebunnya Pak Eros ya. Panen terus, lanjut. Sapa-sapa dulu Pak Agus Darmawan, Bu Kuwati, Bu Sri, Bu Heniwati Padang, si Junjung, iya ya, si Junjung betul ya, si Junjung, iya, Sawah Lunto, Sawah Lunto, kemudian Bu Yuli Bekasi, Pangkal Pinang Bu Iken, lanjut ya. Oke, sekarang pupuk K, kalium atau orang menyebutnya potasium. Nah, kandungan K dalam pupuk KCl Temlok itu kurang lebih 60%. Dia kita nyebutnya K2O. Jadi bentuknya K2O. Ya, KCl bentuknya K2O 60%. Ya. Unsur hara makro yang memiliki mobilitas sedang. Jadi urutannya N paling cepat, P sedang. Nah, unsur K yang oleh tanaman adalah dalam bentuk ion, dalam bentuk K+. Ya, K+, kemudian KCl yang ditambahkan dalam tanah dapat diaplikasikan ke piringan dengan cara ditabur rata di permukaan tanah setipis mungkin sesuai dengan dosis rekomendasi. Jadi bentuknya ion bentuk K+, ya. Bu Iis dari NASA Riau. Tenggale Bu Naning. Magetan Pak Jito, Gad Jito. Bu Uswatun Hasanah, selamat siang Bu Ayunda Ponorogo. Siap, lanjut ya. Nah, ini waktu aplikasi ini pernah saya sampaikan. Nah, ini saya kasih bonus saja ya. Jadi kalau di sawit itu ada masa TBM, ada masa TM. Nah, jadi tadi udah kita bahas makro dan mikro, sekarang saya kasih bonus lah. Pada TBM, frekuensi aplikasi ada sebagai berikut. Nah, TBM umur 1 tahun, 4 kali aplikasi per tahun. TBM umurnya 1 tahun. Ya, kita berikan aplikasi 4 kali aplikasi per tahun. Misalkan umur 0 bulan. Atau kalau 4 kali usia 4 BST, usia 8 BST, usia 12 BST, kemudian dilanjutkan 12, kemudian 18 BST, kemudian 24 BST, kemudian dari 12, kemudian 4 bulan lagi 16 BST, kemudian 20 BST, 24 BST, kemudian udah selesai 24 BST. Per 4 bulan. Kalau 3 kali. Kemudian tanaman TM bisa gunakan semester.
semester 1, semester 2. Nah, kalau untuk yang replanting ya cukup dipupuk N dan K. Ya, 2 tahun sebelum replanting dan dipupuk untuk pemupukan. Nah, ini tambahan saja. Tambahan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini beberapa kesalahan-kesalahan dalam memupuknya, salah sasaran, memupuk di bagian batang tanaman, memupuk di dapur dan sudah selesai sebenarnya. Nah, sekarang saya ingin ya, tentang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang fenomena. Ya, ini fenomena apa ya? Kreativitas ya. Tentang kreativitas para mitra untuk mengantisipasi atau persiapan kata orang terjadinya krisis lah. Krisis tahun 2023 misalkan. Atau bisa juga bagian dari kreativitas bagaimana bisa menjual produk agro dengan cara diecer ya, atau dioplos. Nah, jadi walaupun nih Bapak sekalian, ini diskusi ya. Jadi diskusinya adalah nah ini aja lah, ini aja. Jadi Bapak sekalian, mungkin nanti bisa kita sama-sama menghitung ya. Contoh ya, ada beberapa mitra itu melakukan kreativitas. Ya mungkin juga hadir nih di sini nih. Saya nggak tahu nih, hadir nggak salah satunya nih. Jadi maksudnya gini, selama ini ketika kita memberikan pupuk, ambil contoh saja ya, ada POC NASA, POK NASA, pupuk organik cair NASA, atau di dalam kategorinya namanya POC NASA lah, POC NASA. Nah, kemudian ada PPT hormonik. Ya. Sebenarnya ini bagian untuk sebagai panduan kita kalau kita ingin melakukan oplosan. Ini penting ya. Walaupun nanti insya Allah saya akan nyampaikan di materi tersendiri lah. Tapi ini sebagai pengantar saja. Ya, mungkin nanti Bapak sekalian bisa mencatat ya. Contoh, selama ini kan ada aturan kalau kita memberikan VOC NASA dalam satu tangki semprot ya. Nah, satu tangki semprot, saya katakanlah satu tangki semprot itu ukurannya 15 liter. Ya. Lalu VOC NASA biasanya kita diberikan petunjuk praktis 3 tutup VOC NASA dan 1 tutup PPT hormonik. Betul ya? Nah, saya minta jawaban nih di chat ya, bener nggak nih? Biasanya satu tangki semprot yang ukurannya 15 liter, kita diminta untuk yang sederhana kasih 3 tutup atau 3 sampai 5 tutup. Ya, POC NASA dan 1 tutup PPT hormonik. Betul ya? Coba nih, saya mau nanya nih. Pak Bonadi, Bu Tri Wahyuni, ya. Betul nggak ya? Atau yang lainnya? Coba biasanya satu tangki semprot itu kita kasihkan 3 tutup POC NASA dan 1 tutup hormonik. Ya. Nah sekarang saya mau tanya, 1 tutup POC NASA itu setara dengan 10 mili, betul ya? 1 tutup POC NASA itu setara dengan 10 mili. 1 tutup PPT hormonik itu setara dengan 10 mili. Artinya kalau kita memberikan 3 tutup 1 POC 1 tangki dan 1 tutup PPT hormonik berarti kita memberikan 30 mili
POC NASA dan 10 mili PPT hormonik yang kita campur dalam satu tangki semprot yang ukurannya 15 liter air. Betul ya? Oke, betul kata Pak Anto. Oke. Nah, ini sebagai dasar Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjual pupuk dalam bentuk oplosan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Dengan catatan kita tidak membuat merek baru. Kita hanya ingin memudahkan petani dalam mengaplikasikan pupuk NASA. Ya kan? Ya, kita memudahkan. Karena apa? Karena para pemilik lahan, apalagi di Jawa, jarang punya lahan sampai 1 hektar. Jarang, walaupun ada ya. 1 hektar, 2 hektar. Ya kan? Sehingga ketika kita memberikan katakanlah penawaran, kita merasa berat untuk menjual sampai 3 POC, 3 liter Poknasa NSB. Nah, lalu kemudian beberapa mitra melakukan kreativitas dengan cara apa? Dioplos. Jadi dioplos, tapi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga konsentrasi. Ada juga orang mengatakan ppm, part per million. Ini sebagai pengantar. Walaupun sebenarnya ini menarik kalau kita jadikan sebuah materi. Ini menarik. Ya. Tapi saya ingin mengatakan yang perlu diingat adalah kita jaga konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Memusatkan pikiran, Pak. Bukan. Ya. Itu lain lagi babnya. Yang namanya konsentrasi adalah perbandingan antara larutan dan pelarut. Ya. Konsentrasi adalah perbandingan antara larutan dan pelarut. Pelarutnya air, larutannya yaitu POC NASA, ada PPT hormonik. Jadi konsentrasi adalah perbandingan antara larutan dan pelarut. Nah, kalau kita ingin melakukan oplosan Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga konsentrasinya. Sekarang saya mau tanya, kalau kita punya 3 tutup POC NASA dan 1 tutup PPT hormonik yang kita campurkan ke dalam air 15 liter, ya, berarti konsentrasinya berapa? Ya udah kita hitung. Kita anggap sekarang 3 tutup dulu. Berarti 30 mili POC NASA, ya. Perlu saya garis bawahi ya. Tadi kan sudah sebutkan. 1 tutup POC NASA itu setara dengan 10 mili. 1 tutup PPT hormonik setara juga dengan 1 mili. Kalau kita campurkan 3 tutup POC NASA berarti 30 mili dan PPT hormonik 1 tutup yaitu 10 mili berarti 30 tambah 10 berarti 40 mili. 40 mili kita masukkan ke tangki semprot yang 15 liter air, pelarutnya air. Itu 15 liter berarti dibandingkan 40 mili dibanding 15 liter. Liternya kita jadikan dulu ke mili. Berarti 40 mili ya dibagi 15.000 mili kali 100%. Itulah konsentrasinya. Coba Bapak sekalian, ada yang sudah ngitung berapa? Kalikan 100% ya. Dibantu saya. Nah, bedanya kalau FB Group saya hanya mengandalkan chattingan ini. Karena kalau Zoom meeting kita bisa saling komunikasi. Ada yang sudah menghitung Bapak Ibu sekalian? Berat tadi ya. 40 mili dibagi 15.000 mili kali 100%. Itulah konsentrasinya. Saya kebetulan cuma sendiri nih. Cuma sendiri, jadi nggak ada yang bisa minta bantuan. Berarti 40 mili dibagi 15.000 mili kali 100%. Hasilnya berapa ya? Nggak tolong yang sudah ngitung, yang punya kalkulator. Belum ada nih yang jawab nih. Belum ada nih. Ada Pak Bonadi, minta tolong Pak Bonadi. Kita hitungnya 3 tutup aja dulu, 3 tutup POC NASA dan 1 tutup hormonik. Ya. Tadi 40 mili, ya karena 1 tutup kan 10 mili, karena 3 tutup jadi 30 mili, tambah 1 tutup hormonik yang 10 mili jadi 40 mili gabungannya. Dibagi 15 liter. Nah, 15 liter itu pelarut yaitu air. Karena dia 15 liter, kita konversi dulu menjadi mililiter. Jadi 15 liter sama dengan 15.000 mili.
Kita bandingkan 40 mili dibagi 15.000 mili kali 100%. Dapatnya berapa persen ya? Aduh, wah nggak ada yang ngitung nih. Berapa ya? Pak Dono, Bu Anita. Nah, ini belum ada yang bantu saya ngitung ini. Nah, Bu Sundari, nah, walaupun telat masuk Bu, bantu ngitung Bu. Baik, Bu Ria Revena, itu kalikan 100% dulu Bu, kali 100. Bukan persen, kali 100 saja, bukan persen. Kali 100. Oke, 2,6. 0,26. 0,26% ya, Pak Kamaludin. Nah, oke. 0,26% ya. 0,26. Itulah konsentrasi yang harus kita jaga. Mau seberapapun Bapak kasih airnya, mau berapa banyak Bapak kasih POC hormoniknya, tetap dijaga di angka 0,26%. Nah, jadi ada kemarin ya. Mudah-mudahan ada di sini nih. Oke. Kita ingin menjual dalam bentuk eceran per 1 liter kah? Atau per 2 liter boleh. Tapi tetap dijaga tuh konsentrasinya. Ya, 0,26% ya konsentrasinya. Perbandingan antara pelarut dan larutan. Ya. Ya, betul ya Pak Suklon, 0,26%. Sekarang kasih persen ya. Jadi, terima kasih Bu Masito. Ya, jadi misalkan ya, kita punya air, kita ingin mencampur katakanlah 200 liter air. Kita punya tangki, punya drum 200 liter nih. Kita campur 200 liter air. Nah, pertanyaannya berapa VOC NASA yang kita masukkan ke 200 liter air itu? Berapa PPT hormon yang kita campurkan? Atau kita tambahkan lagi juga Grand Star misalkan supaya bagus, berapa jumlahnya? Supaya konsentrasinya itu tetap dijaga tidak kurang dari 0,2% atau 0,26%. Itu penting. Nah, sehingga nanti baru kita jadikan larutan itu misalkan ya, contoh, kita ingin nyemprot tanaman padi. Nah, padi itu kan kita punya ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya skala misalkan gini, 3 kali nyemprot di usia 15 hari, di usia 30 hari, di usia 45 hari. Nah, kita buat bagaimana pupuk yang kita jual itu bisa untuk kebutuhan 3 kali semprot. Nah, ya kan 3 kali semprot. Misalkan kita punya satu kemasan jadi kita jadikan 1 liter nih. Berarti masing-masing setiap 300 mili kita masukkan ke tangki semprot yang 15 liter tadi misalkan. Nah, bisa untuk berapa luasan lahan misalkan. Ya bisa kita hitung nanti, bisa kita simulasi. Kira-kira satu tangki semprot itu bisa untuk luasan lahan berapa. Nah, misalkan, oh ternyata satu tangki semprot Pak, itu untuk tanaman yang masih kecil itu bisa untuk saya semprot sekian tangki semprot untuk luasan 1000 meter misalkan. Oke, kita hitung. Berarti 1000 meter itu perlu berapa tangki. Berarti kalau kita jualannya Pak, ini jualannya sekian. Itu bisa untuk berapa kali semprot? Bisa. Jadi satu botol bisa untuk 3 kali semprot misalkan. Nah, jangan sampai kita ingin untung besar tapi konsentrasi menjadi turun. Akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, ada tuh nyampur 200 liter, kasih nasanya, POC-nya ada yang pakai 3 liter, ada yang pakai 6 liter, ada yang pakai PPT hormoniknya 1 liter, diaduk ya kan dalam 200 liter air, diaduk kan 1 liter PPT hormoniknya, kemudian 6 liternya POC NASA, tambah Grand Star-nya 1 kotak atau yang isi 3 saset. Ya ampun, diaduk.
dijadikan menjadi 200 botol ukuran 1 liter. Nah, dan tinggal nanti Bapak Ibu sekalian hitung tuh. Kira-kira kalau POC nasanya 6 liter, PPT harmoniknya 1 liter, kemudian Grand Star-nya sebagai bonus kita tambahkan 1 kotak, berarti 3 saset itu. Kalau kita jadikan menjadi 200 botol, berarti masing-masing botol isinya 1 liter. Lalu kita kemudian kita jual satu botol harganya 15.000 atau 20.000 misalkan. Dengan modal hanya sekian, katakanlah 800.000, kalau satu botol itu kita jual 15.000 rupiah misalkan, kita bisa dapatkan 200 botol, ya kan? Berarti 15.000 kali 200 dapatnya 3 juta. Padahal modalnya hanya 800.000. Berarti keuntungannya lumayan, 2.200.000. Wah, akhirnya semangat nih orang untuk jual pupuk nasa yang sudah kita oplos. Tapi ternyata konsentrasinya jauh di bawah standar. Jangan nanti disalahkan ke pupuk nasanya, padahal kitanya yang nyampurnya nggak pas, nggak benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hanya tambahan ya, tambahan. Jadi ini bukan yang utama, karena nanti kalau yang utama saya akan membawakan khusus materi yang terkait dengan teknis, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menjual pupuk organik nasa di luasan lahan yang sempit, ya, sehingga orang tidak perlu membeli sampai berpuluh-puluh botol POC. Tapi nanti muaranya tetap bagus. Muaranya ketika orang itu sudah mengakui bahwa pupuk nasa itu baik, bagus, maka dia akan memberikan botolan utuh. Jadi ini bukan sifatnya tetap. Ini hanya sebagai pintu masuk kita kepada para petani yang punya luasan lahan yang sempit. Ya. Kedepannya mereka kita sarankan untuk tetap memberikan POC yang ukuran baik, yang ukuran 3 liter, baik ya ukuran kemasan-kemasan kecil, PPT Homer yang ukuran 100 ml, PPT Homer yang ukuran 500 cc, itu. Jadi bukan itu sebagai yang utama. Walaupun untuk menghadapi kondisi krisis ekonomi seperti ini, saya pikir itu hal-hal kreativitas yang dibolehkan, tapi dengan catatan bahwa kita tetap menjaga konsentrasi. Jadi konsentrasi apa? Perbandingan antara larutan dan pelarut. Konsentrasi adalah pemusaran pikiran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, karena kalau saya ke atas chatnya udah tertutup. Nah, monggo silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan, masih ada waktu ya. Komentar saya masuk nggak ya? Komentar yang mana Bu Yanti ya? Komentar yang mana nih? Oh, 0,26%, betul Bu? Masuk. 0,26%, ya betul. Jaga. Pak Sulam, ada yang ingin komentar? Monggo silakan. Atau ingin berdiskusi? Ya, artinya materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Terus tadi saya menyampaikan sedikit ya, membuka forum diskusi terkait dengan beberapa mitra sudah melakukan teknis-teknis pencampuran supaya memudahkan dalam menjual menjual pupuk nasa dengan cara diecer. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya pikir sudah selesai berarti ya. Ya, kalau sudah selesai, mungkin bisa kita akhiri. Ya. Kalau belum, monggo silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Bu Nizam atau Pak Nizam ya? Nizam Azhar. Pak mau tanya, untuk sawit pakai pupuk botol aja gimana cara aplikasinya? Sama batas waktunya. Oke, seperti pertama perlu saya sampaikan, kimia dan kandungan air. Perlu saya sampaikan bahwa pupuk nasa itu semakin lama pupuknya semakin bagus.
Jadi pupuk nasa itu sebenarnya nggak ada batas waktu, nggak ada batas expire. Karena pupuk nasa adalah pupuk organik yang semakin lama semakin bagus, fermentasinya semakin sempurna. Ya. Kalau aplikasinya, jadi salah satu fungsi air itu adalah mempercepat terjadinya serapan unsur hara oleh tanaman. Ya, jadi cuman kan nanti kita ada keterbatasan untuk mendapatkan air itu bukan perkara yang mudah juga. Kecuali kalau kita di daerahnya memang berlimpah airnya, kalau kita pupuk dengan cara dikocor itu jauh lebih baik. Ya. Tetapi perlu dihitung juga kosnya. Apakah kosnya memenuhi? Kalau lahannya hanya 1 hektar 2 hektar kita masih sanggup untuk ngocor. Tapi kalau lahannya sampai ribuan hektar, ya kita cukup ditabur saja. Lo MCU Jogam Fone, mohon penjelasan kandungan N kimia dan kandungan N. Maksudnya apa? Maksudnya apa nih Pak? Mohon penjelasan kandungan N atau kimia dan kandungan N. Oke. Oke, nanti untuk kandungan-kandungan ya silakan dilihat di kalau saya share di sini saya buat materi lagi nih. Maksudnya nanti saya ini kan saya posting di Facebook aja ya. Kandungan-kandungan pupuk organik nasa. Baik, saya pikir itu saja ya penjelasan dari saya. Kalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalaupun ada yang ingin lanjut ke diskusi, monggo silakan di WA saja di 0 nomor saya. Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas atensinya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu kembali di 2 pekan yang akan datang ya. Nanti juga kita sambung dengan materi yang lain. Jika ada yang ingin mengajukan WA itu sudah saya chat ya di kolom komentar. Mana yang lebih banyak dibutuhkan di masa produksi antara SP36 dan KCL? Semua dibutuhkan Pak Muhammad Gifar. Yang penting tadi keseimbangan unsur hara makro dan mikro ya. Unsur hara makro dan mikro. Nah, semua harus diberikan ya. Tinggal dosisnya aja yang perlu kita seimbangkan. BVR Glio NASA kadusnya habis masih bisa dipakai. Kalau BVR Glio NASA paling kalau misalkan khusus BVR dan Glio selama dia belum dibuka masih bisa Bu ya. Selama dia masih tertutup dengan kemasan. Oke. Pak Sukron, sama-sama Bu Eva, Nur Hayani ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu.